Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan memenuhi tugas terkait mata kuliah filsafat ilmu, dan di sini kami akan membahas materi terkait trilogi dimensi epistemologi keilmuan Islam. Sebelum kepada pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Reza Nur Aziza dengan NIM 24810101158, dan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Syagala Maharani dengan NIM 24810101199. Dan di sebelah kiri saya Muhammad Gani Maulana dengan NIM 248111015. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan. Dalam penjelasan materi ini, sebelumnya saya akan membahas apa itu epistemologi dan bagaimana asal-usul dari epistemologi bayani, burhani, serta irfani. Epistemologi merupakan cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang teori pengetahuan. Dan istilah ini berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti kata, pemikiran, percakapan, serta ilmu. Oleh karena itu, epistemologi dapat diartikan sebagai kajian atau pemikiran tentang ilmu pengetahuan yang memiliki pengetahuan itu. Dalam epistemologi ini, tentunya dalam metodologi filsafat terdapat tiga pendekatan utama. Yang pertama yaitu bayani, yang kedua yaitu burhani, serta yang ketiga yaitu irfani. Asal-usul dari epistemologi bayani, burhani, serta irfani. Dalam epistemologi, sebenarnya pendekatan bayani itu sudah dimulai sejak zamannya Rasulullah SAW. Yang ketika itu Rasulullah SAW menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang memang sulit dipahami oleh para sahabat. Kemudian para sahabat menafsirkan ayat Al-Quran itu melalui penjelasan dari Rasulullah SAW dan melalui teks-teks yang telah ditetapkan. Pada generasi selanjutnya, yaitu generasi tabi'in, mereka itu mengumpulkan penjelasan dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat, dan kemudian mereka itu memperkaya pengetahuannya itu dengan nalar dan ijtihad mereka. Walaupun demikian, mereka itu tidak melupakan teks-teks yang telah ditetapkannya. Yang pertama ada epistemologi bayani. Epistemologi bayani adalah suatu pendekatan yang mencakup kajian disiplin ilmu bersumber dari nahwu, fikih, dan usul fikih, ilmu kalam yang bersifat lugawiyah. Pemahaman bayani ini dapat dipahami dengan teks sebagaimana adanya, lalu langsung dipahami tanpa adanya proses penalaran. Pendekatan bayani ini telah lama digunakan oleh para ulama fikih untuk mencapai tujuan, yaitu dengan melakukan istinbat dan menganalisis teks. Di dalam filsafat, epistemologi bayani dapat dipahami sebagai proses berpikir yang berpusat pada teks. Berikut adalah aspek-aspeknya, yaitu satu, makna wad'i, yang kedua ada makna istiqmalah, yang ketiga ada darajat al-wudu, yang keempat ada turuk al-dilalah. Konteks bayani mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama yaitu bayan tanpa penjelasan, yang kedua bayan bersifat global, yang ketiga ada bayan sunnah, yang keempat ada bayan ijtihad. Dari 4 tingkatan tersebut, epistemologi bayani mempunyai dasar utama, yaitu yang ke satu ada Al-Quran, yang kedua ada Al-Sunnah, yang ketiga ada Al-Ijma, yang keempat ada Al-Qiyas. Selanjutnya yaitu syarat yang dimiliki oleh epistemologi bayani. Yang ke satu ada menggunakan bahasa yang fasih, yang kedua ada pemilihan kata dan lafaz yang tepat, yang ketiga yaitu kejelasan yang disampaikan. Epistemologi bayani juga mempunyai kelebihan, yaitu fokus pada pemahaman yang
berpusat pada sumber hukum Islam, yaitu contohnya seperti Al-Quran dan hadis. Tetapi epistemologi bayani juga mempunyai keterbatasan, yaitu dalam memanfaatkan akal secara signifikan. Timbulan dari epistemologi bayani ini adalah salah satu pendekatan yang menitik beratkan pada pengetahuan yang bersumber dari teks, yaitu contohnya Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adalah epistemologi burhani. Definisi epistemologi burhani adalah kata burhani berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan akal untuk membedakan antara yang benar dan yang salah secara logis dan rasional. Ciri utama dari epistemologi ini adalah yang pertama adalah rasionalitas, yaitu menempatkan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Yang kedua ada silogisme, yaitu menggunakan logika argumental untuk menghasilkan kesimpulan yang valid. Yang ketiga adalah pendekatan ilmiah, yaitu pengetahuan didasarkan pada proses abstraksi yang menghubungkan fenomena eksternal dengan pemikiran rasional. Selanjutnya adalah dua jenis nalar dalam burhani. Pertama ada nalar aktif, yaitu kemampuan bawaan manusia untuk menyimpulkan hubungan fenomena secara umum. Kedua adalah nalar terbentuk, yaitu penggunaan prinsip-prinsip logis dalam berargumentasi. Selanjutnya adalah perbedaan dan pendekatan lainnya. Itu tidak bergantung pada teks seperti burhani atau pengalaman spiritual seperti burhani. Adapun keunggulan dari epistemologi burhani adalah satu, menghasilkan pengetahuan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Selanjutnya bisa fleksibel untuk memahami fenomena kontemporer melalui disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, dan sejarah. Epistemologi burhani juga memiliki keterbatasan. Pertama yaitu cenderung mengabaikan hubungan langsung dengan prinsip. Yang kedua, penekanan pada logika dapat membuatnya kurang relevan dalam isu-isu yang melakukan pendekatan emosional atau spiritual. Kesimpulannya adalah epistemologi burhani adalah salah satu pendekatan penting dalam tradisi keilmuan Islam yang menekankan pentingnya akal dan logika dalam membangun pengetahuan. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami berbagai aspek kehidupan dengan cara rasional dan sistematis. Selanjutnya adalah epistemologi irfani, yaitu berasal dari kata Arab dari arfa yang berarti pengetahuan dan berfokus pada cara memperoleh ilmu melalui intuisi, pengalaman spiritual, dan analisis mendalam. Irfani menekankan pemahaman melalui pengalaman langsung yang bersifat personal, termasuk praktik spiritual seperti doa, tafakur, dan zikir. Metode ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama, persiapan, yaitu melalui tahap pensucian diri seperti tobat, waro, zuhud, dan tawakal. Yang kedua adalah penerimaan, yaitu mencapai kesadaran mutlak untuk memahami kesadaran mutlak untuk dalam memahami realitas sebagai objek pengetahuan. Dan yang ketiga adalah pengungkapan, yaitu menerjemahkan pengalaman spiritual ke dalam kata-kata atau tulisan. Pengetahuan irfani bersifat intuisi atau zauki dan langsung ilmu hudur tanpa melalui kategorisasi logis. Irfani sering dianggap sebagai pencerahan batin yang diberikan oleh Tuhan, namun sifatnya subjektif dan hanya bisa diakses oleh individu yang mencapai tingkat spiritual tinggi. Hal ini menjadikan irfani sebagai pendekatan unik dalam filsafat Islam yang berorientasi pada pemahaman realitas spiritual. Nah, epistemologi irfani ini juga memiliki keunggulan, yaitu pengetahuan melalui intuisi dan spiritual. Yang kedua adalah mengungkapkan realitas spiritual. Yang ketiga adalah metode khusus seperti menggunakan doa, tafakur, dan zikir sebagai pendekatan untuk menggali realitas spiritual. Epistemologi irfani juga memiliki keterbatasan. Yang pertama, akses yang terbatas, yaitu pengetahuan irfani hanya dapat dicapai oleh individu yang telah mencapai tingkat pensucian diri yang tinggi.
juga membutuhkan disiplin spiritual yang intensif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Yang kedua adalah subjektivitas tinggi, yaitu bersifat personal sehingga sulit diverifikasi atau dipublikasikan secara universal. Juga pengetahuan yang dihasilkan cenderung tidak dapat dibuktikan secara rasional. Dan yang terakhir adalah kurangnya relevan untuk analisis logis, yaitu tidak cocok untuk persoalan yang membutuhkan pengalaman, pemahaman rasional atau berbasis data. Kesimpulan dari epistemologi Irfan ini adalah epistemologi Irfan ini unggul dalam memberikan wawasan mendalam tentang realitas spiritual dan hubungan dengan Tuhan. Namun, keterbatasannya sulit dan sifatnya yang sangat subjektif. Pendekatan ini ideal untuk tujuan spiritual, tapi kurang relevan. Kesimpulan dalam materi ini yaitu bahwasanya epistemologi merupakan cabang dari filsafat ilmu yang membahas tentang pengetahuan. Dalam tradisi pemikiran Islam terdapat 3 pendekatan utama, yaitu Bayani, Burhani, serta Irfani. Dalam epistemologi Bayani menggunakan akal, yaitu sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan dalam epistemologi Burhani lebih menekankan kepada metode ilmiah dan melakukan observasi untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Dan di sisi lain, pendekatan epistemologi Irfani itu apabila ingin mendapatkan pengetahuan yang mendalam tidak dapat dicapai hanya melalui logika, tetapi dengan kegiatan spiritual. Oleh karena itu, ketiga pendekatan ini mempunyai hubungan untuk menghasilkan suatu pengetahuan dan saling melengkapi. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelum ditutup, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.